Sekarang foto dulu. Ya. Tuh, oke. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke, Roh. Apa? Yuk. Siap. Oke. Selamat malam Bang Niko dan Mbak Yuyun. Agenda malam ini di Polres Metro Tangerang Kota terkait apa kalau boleh tahu? Ya, selamat sore rekan-rekan wartawan. Kami datang atas panggilan daripada Polres Metro Tangerang Kota. Panggilan klarifikasi terkait laporan daripada oknum jaksa, di mana laporan itu adalah mengenai pasal 351 dan 212. Adalah apa namanya? Ada tuduhan. Tuduhan penganiayaan. Tuduhan penganiayaan di mana di situ dilaporkan bahwa klien kami menendang oknum jaksa ini, kemudian melawan petugas ya pada saat bersidang. Tapi di sini kan kita mengklarifikasi bahwa semuanya itu sebetulnya tidak terjadi. Tidak ada penganiayaan, tidak ada tindakan kekerasan dalam bentuk apapun juga. Ya, makanya kami datang mengklarifikasi itu. Saya kira Ada berapa pertanyaan tadi Mbak Yuyun dari pihak penyidik? Sedikit sih. Sekitar 8, nggak sampai 10 lah. Nggak sampai 10 pertanyaan. ya. Ada 8 pertanyaan. Sudah dijawab semua. Ya, sama Ibu Mbak Yuyun. Ya. Tapi kronologisnya seperti apa sih dugaan yang tadi disampaikan Bang Niko? Mungkin untuk membungkam saya berita ke media mengenai permintaan oknum JPU itu mengenai 1 miliar ya. Jadi lucu kalau menurut saya. Di sini yang diperlakukan tidak adil sejak di Polres itu anak saya dikriminalisasi. Kemudian di tingkat JPU pun saya diperas dan diancam. Kemudian saya yang sedang membela keadilan dan untuk anak saya, tapi saya malah dilaporkan. Ya silakan menilai sendiri aja. Itu aja sih. Tapi peristiwa itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi sempat ada terjadi gesekan mungkin peristiwa dalam persidangan yang dilaporkan oleh oknum itu. Pada saat persidangan, anak saya dibentak oleh oknum jaksa, Ana Hertati Marbun itu. Tidak diberi kesempatan untuk bicara, setiap mau bicara diselak terus gitu kan. Terus saya sebagai seorang ibu, saya pun ingin didengar gitu ya, bahwa anak saya itu tidak melakukan apa yang disangkakan. Kemudian pelapor itu yang justru pembuat harusnya kan diproses. Kemudian yang kedua lagi, 2 terdakwa pun putusannya tidak adil, tidak dibanding maupun tidak dikasasi. Tetapi anak saya malah dibanding dan dikasasi gitu kan. Saya menuntut ketidakadilan, tapi saya tidak diberi kesempatan itu. Lalu saya keluar dari ruang persidangan, saya berteriak, saya bilang bahwa jaksa Ana Hertati Marbun minta uang ke saya 1 miliar. Saya bilang gitu. Saya mohon yang mulia hakim agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Saya bilang gitu. Jadi saya bersuara untuk didengar gitu loh, bahwa anak saya ini ditindas gitu loh oleh oknum-oknum. Jadi saya mohon keadilan, dengarkan suara hati saya gitu loh. Itu gitu. Jadi gini loh, yang menjadi keberatan daripada Mbak Yuyun ini adalah anaknya menurut Undang-Undang ITE pasal 45 itu barang siapa yang menyebarluaskan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya sesuatu ya oleh orang lain. Nah, anaknya tidak pernah menyebarluaskan video porno ini atau foto-foto porno ini. Tetapi lucunya anaknya dituntut 1 tahun 6 bulan, tetapi yang menyebarkan justru dituntut 7 bulan. Lalu diputus 3 bulan. Tidak dibanding. Sementara Mbak Yuyun anaknya putus 1 tahun, tuntut 1 tahun 6 bulan, putus 1 tahun, jaksa banding, bahkan sampai ke kasasi. Ya, Ini, betul. jadi itulah tadi sekalian beliau juga curhat ke penyidik dan penyidiknya sangat luar biasa. Ya. Penyidiknya kami Profesional. hormati sangat profesional, Ya. luar biasa. Oke, Jadi- Bang, jadi terkait pengaduan ke kemarin Jamuas. beberapa waktu lalu ke pihak Kejaksaan Agung, sudah ada informasi perkembangannya seperti apa?
Itu biasanya 1 minggu ya. 1 minggu kita berikan laporan, biasa ada informasi untuk kemungkinan bahwa saudara atau oknum jaksa tersebut akan segera dipanggil untuk diperiksa. Biasa ada laporan itu, Nanti 1 minggu. ada informasinya. Oke bang, sedikit mungkin terkait yang apa namanya diduga menyebarkan itu mungkin seperti apa sih bang? Awal mulanya mungkin sedikit Flashback mungkin. flashback dari itu. Ya awal mulanya itu ya sebenarnya kalau dilihat dari pelapor ini justru adalah pembuat video asusilanya sendiri, kemudian diposting ke TikTok pribadinya sendiri gitu dengan menggunakan seragam sekolahnya dia di Binus Serpong. Lalu si pelapor ini dikeluarkan dari sekolah gitu, tapi diduga anak saya yang menyebarkan gitu kan. Nah itu kan harusnya kesalahan dia sendiri dan harusnya dari pihak Polres maupun jaksa harusnya kan melihat itu. Justru yang harus diproses itu kan si pelapornya gitu loh itu. Kenapa anak saya gitu loh, kenapa sampai akhirnya datang oknum yang 15 orang itu kan lokus pun berbeda, yang tadinya di BSD kemudian bisa di Polres Bandara Suta, kok bisa ini kan udah catat administratif semua gitu. Ini gitu loh, sampai akhirnya di pihak kejaksaan itu juga sama gitu, ternyata kan saya nggak tahu lah, mungkin diduga udah paketan gitu untuk mengorbankan anak saya. Jadi begini, sehubungan dengan klarifikasi tadi itu, ada satu pertanyaan dari penyidik yang menjurus kepada kemungkinan menggali informasi apakah betul Mbak Yuyun ini sebagai pelaku, ya kan, pelaku penendangan gitu ya, penganiayaan yang dituduh pasal 351 tadi, ya kan. Tapi semuanya itu sudah dijawab oleh Mbak Yuyun, ya. Itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi kejadian tendang menendang atau pukul memukul atau apa namanya lah. Ya. Atau penganiayaan. Atau penganiayaan tidak pernah terjadi. Tetapi tidak tahu, katanya ada visum, informasinya begitu. Tapi visum itu apakah benar atau tidak kita walah-walah, kita tidak tahu, ya. Nah, dari mana datang lukanya itu? Katanya ada luka di kaki ya. Mungkin saja digigit nyamuk, gatal, garuk, luka ya bisa mungkin jadi gatal. visum kan. Lalu ada visum katanya. Ya tapi itu nanti ya selanjutnya urusan penyidik lah, ya kan. Tapi yang jelas kita pertahankan klaim kita tidak pernah melakukan penganiayaan atau tendang menendang, itu tidak ada. Ada saksi juga waktu itu. Kebetulan juga lawyer juga di situ yang mau bersidang, namanya Patogi maupun Bulu Kita. Dan beliau juga mau untuk bersaksi karena pada saat itu juga melihat tidak ada penganiayaan. Gitu. Jadi jangan mengada-ngada, jangan oknum Bu Jaksa Ana Hertati mengada-ngada seperti Anda juga mengada-ngada membuat dakwaan untuk anak saya. Nah, mungkin Apakah akan untuk rencana dakwaan mau untuk anak melapor Mbak sendiri balik Mbak? karena ada tuduhan yang tadi disebutkan? Oh iya, kita akan lapor balik terkait pasal 242, laporan palsu. Itu ancamannya 7 tahun penjara. Jadi kami akan buat laporan balik nanti di Memberikan Polda Metro keterangan Jaya, palsu. memberikan keterangan palsu. Sama yang pelapornya juga ya Bang? Ya, pelapornya pasti kita akan laporkan juga. Lagi disiapkan atau bagaimana Bang? Ya, setelah nanti kita pulang dari Bali dulu. Saya besok berangkat ke Bali dengan rombongan Peggy Setiawan, mau berlibur dulu. Setelah itu balik dari sana baru kami hari Senin. Kami juga akan melaporkan Ayep juga. Jadi setelah Ayep baru hari Selasa laporan terhadap oknum jaksa ini dan juga pelapor pornografi ini. Oke Mbak, mungkin atas dasar apa sih Mbak anak Mbak itu bisa disangkakan sebagai penyebar sendiri Mbak? Bagaimana? Atas dasar apa mungkin bisa disangkakan? Oh dasarnya. Kenapa, ada hubungan apa, mungkin seperti apa Mbak? Mungkin karena pernah ditolak kali ya. Jadi si pelapor itu sering mengirimkan video asusila ke anak saya tapi ditolak. Nah itu waktu pada BAP di persidangan itu yang tidak dibuka di persidangan. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada waktu itu. Nah, kemarin ada BAP yang hilang juga atau seperti apa? Ada yang hilang, yaitu jadi waktu anak saya si pelapor itu mengirimkan video, kemudian ditolak dengan anak saya. Nah BAP itu dihilangkan pada waktu di persidangan. Itu. Maaf kalau boleh tahu pelapornya ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi dulunya memang dia itu mantan pacar anak saya, tapi yang sudah putus setahun yang lalu. Memang LDRan, dia di Binus Serpong, anak saya kan di SMA 1 Cirebon. 2 tahun pacaran hanya ketemu tiga kali gitu ya. Kemudian
setelah berjalan ternyata si pelapor ini memiliki aplikasi dating apps dan friend with benefit. Mungkin tahu kan kalau friend with benefit itu kan adalah berhubungan tanpa status tapi saling memuaskan hasrat seksual itu dengan pacar selingkuhannya. Nah, namanya orang pacaran tukeran kan pin Instagram. Akhirnya anak saya melihat ternyata si pelapor ini mengirimkannya bukan hanya ke anak saya, tetapi mengirimkan ke pacar FBB-nya gitu loh. Nah, setelah itu anak saya putus kan, istilahnya karena dia juga udah berselingkuh kan gitu. Nah, kenapa kok setahun setelah putus kenapa udah nggak ada hubungan, kenapa tiba-tiba ada pelaporan ini gitu. Dan lucunya kenapa di BSD kok di Bandara Suta diduga Kanit Resmob yang datang ke Cirebon dengan 15 oknum tersebut pacar si pelapor. Jadi ada kesewenangan jabatan yang saya juga laporkan kepada Propam pada waktu itu. Maka saya juga sangat kecewa karena ternyata saya waktu itu di pihak Propam meminta untuk saya tidak membuka ke media karena instansi Polri sedang jelek. Tolong bantu jangan viralkan ya Mbak. Kami akan proses oknum Polres Bandara Suta. Saya sudah menghormati mereka tetapi ternyata prosesnya sangat mengecewakan. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu saya terima berita dari Propam ternyata pelaku tidak diprotes. Makanya saya mohon bantuan dengan Abang, dengan banyak segala macam ketidakadilan yang kami terima, kami buka ke media itu. Kami agak sedikit kejanggalan itu kan, lokusnya di BSD, harusnya Tangsel, Polres Tangerang Selatan yang memproses ini. Tapi kenapa kok Polres Suta yang ambil alih ini perkara? Kita bingung juga, kok dia bisa lapor jauh ke sana kan gitu. Ada apa? Itu kan tanda tanya buat kita. Dan kebetulan waktu itu kepala sekolah anak saya SMA 1 pada waktu itu memergoki si oknum Resmob ini, itu Madesa Dika yang datang ke Cirebon itu setelah mengambil anak saya, kemudian video call dengan si pelapor. Dia bilang, sayang, saya udah bawa hari nih akan dibawa ke Polres Suta. Nah itu ketahuan dengan kepala sekolah SMA 1. Beliau juga mau untuk dikonfirmasi karena dia lihat kejadiannya itu. Berarti bisa jadikan saksi juga ya? Bisa. Jadikan saksi. Kak, ini kan Propam juga belum jalan ya. Lalu tanggapan dari sana yang oknum polisi ini seperti apa nih ke depannya Kak? Atau memang sekarang masih abu-abu lah kasarnya atau bagaimana nih Kak? Propamnya kemarin makanya saya rada kok seperti ini jawabannya. Jadi Propamnya itu dari Propam Polda itu masa melimpahkan lagi ke si Propam Bandara Suta gitu loh itu. Makanya ini juga mau kita konfirmasi lagi ya Bang gitu. Masa oknumnya, saya sedih kan anak saya dikriminalisasi, perlakuan tidak adil, hingga saya juga dilaporkan gitu kan. Terus tiba-tiba yang lain seperti si pelapor, oknum Polres maupun oknum jasa, ya saya mohon ditindak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kondisi Penjelasan Hadi sendiri kepada seperti kami. apa Mbak Yuyun? Kondisi anakku, alhamdulillah anakku sih tidak ditahan. Jadi banyak yang berita simpang siur. Anakku kan memang ini kan belum putus kan, istilahnya tingkat kasasi. Saya berharap bisa bebas gitu kan, karena anakku saat ini masih bersekolah di SMA 1. Ya memang kondisi psikisnya dia masih konseling juga karena dengan keadaan ini kan trauma, belum lagi dibully juga sama teman-teman di sekolahnya. Saya juga support, sementara saya juga harus menguatkan diri, tapi saya juga harus menguatkan anak saya. Tapi saya bilang, Hari, kamu anak laki, nggak apa-apa. Mungkin Tuhan mau menyiapkan sesuatu di masa depan kamu harus jadi orang nantinya. Itu. Bang sempat udah jenguk kondisi Hari? Saya sudah tanya-tanya banyak hal tentang Hari. Saya bilang, betul nggak kamu ini? Kalau nggak, Om nggak mau bela kamu. Kamu ada menyebarluaskan ini nggak? Karena saya pegang perkaranya pada saat kasasi. Saya bikin kontra memori kasasi. Nah, satu yang saya mau sampaikan bahwa kami sudah tahu bahwa yang menyidangkan perkara ini harus hakim anak. Dan kami telusuri memang betul hakim anak yang menangani perkara ini. Karena undang-undang mengatakan harus hakim anak. Dan kemudian kami mengecek tentang jaksa. Undang-undang juga bilang harus jaksa anak. Dia harus punya lisensi khusus. Dan kami duga sesuai dengan pangkatnya, itu dia bukan jaksa anak. Nah ini cacat hukum, sama sekali cacat hukum. Harus dibatalkan ini, Hari harus dibebaskan. Karena dia tidak pernah menyebarluaskan. Sama sekali tidak pernah menyebarluaskan. Nah waktu di persidangan juga, waktu mau ditunjukkan
foto-foto pornografi yang dikirim oleh pelapor ini nggak diizinkan. Ya, JPU-nya langsung keberatan Keberatan, gitu. ya. Keberatan Jadi ke tidak pernah JPU. ditunjukkan. Sidangnya sendiri kalau anak kan hakim juga berpakaian layaknya biasa ya. Ah, biasa. Ya, baju Apakah biasa. itu Pakaian biasa. dilakukan juga Pakaian biasa. ketika persidangan? Iya, pakaian biasa. Bang, artinya ini pakainya undang-undang perlindungan anak, Bang? Undang-undang perlindungan anak, ya betul itu. Oke, Bang? Saya kira gitu aja ya. Ya, Nah, Bang, Bang. mungkin terkait si pelapor sendiri yang yang menuduh anak Mbak sendiri itu bisa dikatakan mungkin di baliknya itu ada orang besar atau seperti apa? Ya, Karena bisa sampai seperti ini gitu. Enggak, kalau ini sih nggak ada lah orang besar ya, cuma diduga persekongkolan. diduga ada persekongkolan dengan oknum-oknum tertentu sih, kita nggak tahu. Ya, pasti kalau dia berani lapor itu kan pasti ada oknum-oknum yang sebagai intelektualnya yang menyeting semuanya ini, sehingga dia, dan lapornya juga aneh. Harusnya dia lapor di Polres Tangerang Selatan, kenapa dia lapor di Polres Soekarno Hatta, ya gitu. Itu aja udah batal. Dan mungkin keadilan seperti apa yang Mbak inginkan, Mbak? Dari Ya, saya kejadian ingin anak saya dibebaskan karena dari awal itu udah cacat administratif semuanya, gitu loh. Karena ini dipaksakan, dibuat, dan bukti-bukti segala macam tuh kayak disetting semuanya. Pokoknya itu gitu loh. Dan akar permasalahannya di awal tuh dari di Polres kan ada angka. Nah, itu yang tidak bisa saya turuti, kemudian dilanjut lagi mungkin ya itu makanya diduga ada persekongkolan. Berarti emang dari awal pelapor sampai persidangan dan sekarang tuh emang semuanya tuh ada masalah semua ya Bang, itu tadi ya? Dari mulai awal sampai Kejanggalan, Mas. kejanggalan. Kejanggalan yang harusnya nggak bisa maju ke persidangan sebetulnya. Iya. Tapi dipaksakan. Tapi dipaksakan. dipaksakan, ya. Itu dipaksakan. Makanya atas putusan hakim juga kami akan meminta supaya Komisi Yudisial Hakim Pengawas Mahkamah Agung untuk mengeksaminasi putusan hakim itu, termasuk polisi yang memeriksa, jaksa yang memeriksa, harus dieksaminasi semua. Berarti hal ini bisa masuk ke apa tadi? Mahkamah ini juga Mas. Bang. Iya, di Komisi Yudisial kami Yudisial, lapor ke sana, karena ini sudah menyangkut etik. Orang tidak menyebarluaskan, diputus 1 tahun 6 bulan. Bang, 1 tahun, dan kemudian di pengadilan tinggi malah naik 1 tahun 6 bulan. oke. Kak, untuk tanggapan dari komisi, apakah sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial kah atau masih baru mau? Belum, karena kami dari kuasa hukum juga baru menerima kuasa, terus kemudian kami juga belum punya waktu untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya. Ya. Nanti setelah semua yang kami kerjakan, klien kami kan banyak klien kami, jadi satu-satu. Saya bilang ke Mbak Yuyun nanti satu-satu. Setelah semuanya selesai, baru kami akan ambil ada tahapannya. Kami akan lakukan langkah hukum yang berikutnya, nanti kami akan lakukan. Oke. Mungkin agenda selanjutnya Bang setelah pelaporan hari ini Bang. Ini pemanggilan ya. Agendanya pemanggilan. Ya, hari klarifikasi aja. Undangan klarifikasi. Ini undangan klarifikasi. Jadi nanti kan setelah itu baru penyidik mempelajari berkas-berkasnya, nanti baru kalau dibutuhkan keterangan tambahan nanti akan diberitahu lagi. Ini sebagai saksi ya. Iya, saksi. Iya, Undangan klarifikasi. Klarifikasi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.